Siapakah Sultan Sepuh 12 Pangeran Raja Alexander Gumilar Raja Rajaningrat di Keraton Kasepuhan Cirebon? Naskah Silsilah Kasultanan Cirebon koleksi Keraton Kasepuhan menyebutkan Sultan Sepuh Raja Aluda Tajularipin melangsungkan pernikahan 2 kali. Istri pertama yakni Ratu Ayu Gumiwah Raja Pamerat yang wafat di tahun 1922. Sultan Sepuh Raja Aluda Tajularipin menikah untuk yang kedua di tahun 1925 dengan Nyimas Rukiah. Sultan Sepuh Raja Aluda Tajularipin wafat tahun 1942 dan dilanjutkan oleh Alexander dan dikenal dengan nama Sultan Sepuh 12 Pangeran Raja Alexander Gumilar Raja Rajaningrat. Alexander yang dikenal dengan nama Sultan Sepuh 12 Pangeran Raja Alexander Gumilar Raja Rajaningrat tidak tertulis dalam naskah Silsilah Kasultanan Cirebon koleksi Keraton Kasepuhan. Lalu siapakah Alexander yang tampak dalam foto di atas dan dari mana asalnya? Kemudian mengapa ada nama Alexander dan apa korelasinya dengan pemerintah kolonial yang berkuasa saat itu? Ini adalah surat cas dari Museum Leiden yang dikirim oleh Sultan Sepuh 11. Apa isi surat ini? Ini adalah menanyakan bagaimana kelanjutan dari janji pemerintah Belanda ataupun dalam hal ini Snoekorgronya kepada Alexander yang waktu itu sudah ditinggal sendiri di sini dan minta diberi anugerah sebagai Sultan Sepuh. Jelas sekali di sini disebutkan. Sudah disebutkan bahwa Sultan Sepuh membahasakannya Alexander itu sebagai Kang Putra. Kang Putra. Jadi sudah 13 tahun berturut-turut Alexander itu berkirim surat kepada Snoekorgronya meminta dianugerahi dengan gelar Sultan Sepuh. Tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Sehingga 1908 dan 1909 Sultan Sepuh ke-11 menulis kembali surat kepada Snoekorgronya meminta kepastian. Di sini semua tercantum. Sehingga ini kita dari surat ini kita sudah bisa menarik kesimpulan sangat gamblang sekali bahwa Alexander itu bukan keturunan dari Sultan Sepuh ke-11. Dan Alexander itu hanya seorang anak laki-laki yang dititipkan kepada Sultan Sepuh ke-11 pada saat Snoekorgronya itu harus kembali ke negeri Belanda pada tahun 1906. Seperti yang sudah disebutkan di dalam keputusan MA tahun 64 di mana disebutkan bahwa Alexander itu tanpa ada gelar apapun. Sementara yang melawan yang bersangkutan itu ada 5 orang ratu dan 1 orang raden. Itu Raden Mas Sugiono. Raden Mas Sugiono adalah kembaran almarhumah ibu saya. Di mana beliau pada saat kakek saya meninggal atau Sultan Sepuh meninggal, beliau baru berumur 9 tahun. Yaitu itu kejadiannya pada tahun 1942. Kurang lebih sebelum Jepang mendarat di Eretan pada tanggal 1 Maret 1942, di mana pada saat itu Belanda harus bergegas keluar dari Indonesia, sehingga siapa yang akan dititipkan di sini satu-satunya adalah Alexander. Alexander ini memang harus mengembalikan tahtanya kepada Raden Mas Sugiono, manakala Raden Mas Sugiono sudah beranjak dewasa. Adalah penjagaan keluarga saja. Dan itu pernah dilakukan bulan Maret atau April 1965. Alexander dipanggil ke rumah ini. Ini saksinya kursi ini.
juga dengan Raden Mas Sugiono. Di hadapannya ada almarhumah ibu saya, kemudian juga kakak ibu saya, adik ibu saya yang paling kecil Ratu Alis Saleha, dan juga ada Nimas Rupiah, istri kedua dari Sultan Sepuh, ikut menyaksikan. Tapi saya sedikit bisa mengerti di mana nenek saya mengatakan kepada Raden Mas Sugiono bahwa Raden Mas Sugiono harus mengambil tahta dari Alexander. Tetapi pesan dari Raden Mas Sugiono adalah siapapun menjadi sultan di Keraton Kasepuhan ini silakan saja, asalkan amanah. Pesan amanah ini yang tidak pernah dilaksanakan oleh Alexander dan semua keturunannya. Ini tulisan dari seorang ahli naskah kuno. Ini adalah apa yang diulas di sini. Yang diulas ini adalah tiga lembar surat yang ditulis oleh Ratu Sofi Johariah yang menuliskan dari mana datangnya Alexander dan dari mana datangnya Maulana. Ini tadinya saya mau tutup karena ini aib. Sebenarnya kami hanya berharap satu, ya. Kami berharap Lukman dan keluarga besarnya segera meninggalkan Keraton Kasepuhan, kemudian menanggalkan seluruh atribut kesultanan yang melekat di diri mereka. Dan mereka harus secara bersama-sama menyerahkan Keraton Kasepuhan ini kepada keluarga besar, bukan kepada saya, kepada keluarga besar. Karena apapun yang saya lakukan nanti ke depan sebagai Sultan Sepuh di sini, pertanggungan jawab saya adalah kepada keluarga besar. Karena keraton ini bukan milik saya pribadi, bukan milik keluarga saya, bukan juga milik satu keluarga yang lain. Ini adalah milik keluarga besar dan milik, saya tidak akan membatasi ini milik masyarakat Cirebon, tetapi ini milik nasional, milik Indonesia yang harus kita jaga.